Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas zikir-zikir yang sahih setelah salat fardu. Zikir merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir kepada Allah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, para ulama menyebutkan berzikir itu ada 3 macam. Ada seorang itu berzikir dengan lisan dan hatinya bersama-sama. Ada orang itu berzikir dengan lisannya dan ada orang itu berzikir dengan hatinya. Dan sebagus-bagus zikir adalah orang yang berzikir dengan lisannya dan hatinya. Maka ini adalah afdaluz zikir. Dan ini adalah seutama-utama zikir. Dan ketika kita berbicara zikir setelah salat, maka perlu dipahami bahwasanya ada 3 kondisi di dalam salat tersebut. Ada zikir yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, zikir sebelum salat. Zikir sebelum salat tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan adanya zikir sebelum salat. Di antara zikir yang masyhur yang sering dibaca adalah orang ketika pergi dari rumahnya dia membaca Allahumma ja'alli nura dan seterusnya. Hadis ini tidak sahih. Maka kata para ulama tidak ada zikir sebelum salat. Yang kedua adalah zikir di waktu salat. Maka tentu zikir di waktu salat itu banyak sekali. Zikir yang kita baca di waktu ruku, sujud, i'tidal. Maka ini disebut zikir di waktu salat. Dan yang ketiga adalah zikir setelah salat, dan ini yang kita akan bahas, yaitu zikir yang dibaca oleh seorang muslim di waktu salat. Apa saja zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita melihat Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, buku-buku zikir, maka itu banyak sekali. Bahkan mungkin disebutkan lebih dari 10 jenis zikir yang ada setelah salat. Saya akan menyebutkan zikir-zikir setelah salat sesuatu yang disepakati terlebih dahulu. Kemudian baru saya akan sebutkan zikir-zikir yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Yang pertama, di antara zikir Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkannya setelah salat adalah beristighfar. Disebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara salasan." Kata Thauban rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai dari salat, maka beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah tiga kali. Maka hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis Thauban ini disebutkan oleh para ulama, yang dimaksudkan salat di sini adalah Nabi selesai dari salat wajib atau salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan dalam sebagian riwayatnya disebutkan rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Thauban, di antaranya Walid ibnu Muslim,
bertanya kepada gurunya Al-Auza'i. Walid ibnu Muslim bertanya kepada gurunya Auza'i ketika meriwayatkan hadis ini. Kata beliau, mal istighfar? Apa yang dimaksudkan istighfar di dalam hadis Thauban ini? Kemudian Auza'i mengatakan, faqal astaghfirullah. Maka kata beliau, ucapkanlah astaghfirullah. Dari sini para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya kata mereka di dalam hadis Nabi, Nabi tidak menyebutkan lafaz istighfarnya. Di dalam hadis Thauban, Nabi SAW tidak menyebutkan lafaz istighfarnya. Tapi yang menyebutkan lafaz istighfar ini adalah Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, rawi yang meriwayatkan hadis ini ketika ditanya oleh murid beliau yang bernama Walid ibni Muslim. Dari sini kata para ulama rahimahullahu ta'ala bahwasanya sebetulnya lafaz istighfar setelah salat itu tidak ada. Maksudnya tidak ada lafaz yang khusus, lafaz tertentu. Karena hadisnya datang secara umum. Auza'i ketika menjawab Walid bin Muslim, beliau menjawab lafaz yang paling minimal. Ya, lafaz yang setidak-tidaknya diucapkan seseorang ketika beristighfar, yang paling minim yaitu ucapan astaghfirullah. Oleh karenanya para ulama khilaf. Setelah salat itu istighfar yang paling afdal apa yang diucapkan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala ketika mereka membahas istighfar setelah salat. Lafaznya seperti apa? Apakah lafaznya astaghfirullah ataukah lafaz yang lain? Banyak ahlul ilm mengatakan bahwasanya lafaz yang paling afdal yang disebutkan seseorang setelah salat beristighfar adalah dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah dalam Sahih Muslim, Aisyah mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli suratin Nasr alaih kana yaqul astaghfirullah wa atubu ilaih." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika turun surah An-Nasr tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah sering sekali di akhir hayat beliau mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari hadis ini, sebagian ahlul ilm mengisyaratkan bahwasanya paling afdal istighfar diucapkan setelah salat adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan lafaz yang paling minimal diucapkan istighfar itu adalah astaghfirullah. Maka seseorang kalau dia mengucapkan astaghfirullah 3 kali boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia menyebutkan astaghfirullah wa atubu ilaih, itu yang lebih utama, itu yang lebih afdal. Kenapa itu yang lebih utama, lebih afdal? Karena di akhir hayat Nabi, Nabi sering sekali mengucapkan istighfar dengan bentuk astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bacaan zikir yang pertama setelah salat kita mengucapkan istighfar. Boleh kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh juga kita mengucapkan astaghfirullah dan diucapkan sebanyak tiga kali. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz boleh nggak saya ucapkan lebih dari 3 kali? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena istighfar ini muqayyad, ditentukan bilangannya oleh Nabi SAW. Nabi menentukan bilangannya tiga kali. Maka tidak boleh ada seseorang melebihkan daripada itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang dibaca oleh Nabi setelah salat, Nabi membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sauban juga, dia dalam satu hadis Sauban mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Sauban radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai dari salat,
beliau beristighfar 3 kali. Nabi mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini tentu saja hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam sebagian riwayat, Bapak Ibu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ini boleh kita tidak menambahkan ya padanya. Dalam sebagian riwayat yang sahih juga boleh. Dalam hadis Aisyah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan dengan lafaz Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Enggak ada ya dzal jalali wal ikram. Jadi boleh tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh juga seseorang berzikir dengan mengucapkan tabarakta dzal jalali wal ikram. Kedua-duanya sahih. Kedua-duanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini, Allahumma antas salam dan zikir istighfar sebelumnya disebutkan oleh para ulama dibaca secara tertib, secara berurutan. Jadi setelah selesai sholat, seseorang itu pertama kali zikir yang dia ucapkan adalah istighfar. Astaghfirullah 3 kali. Kemudian setelah itu langsung dia ikuti dengan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Langsung dia ikuti dengan zikir tersebut. Kata para ulama rahimallahu taala, di dalam salat tidak ada zikir yang berurutan. Nanti saya sebutkan ada beberapa zikir di dalam salat. Semua zikir itu tidak ada urutannya. Tidak ada urutannya. Yang mana kita baca terlebih dahulu tidak ada masalah. Yang berurutan cuma 2 zikir ini. Zikir istighfar dan zikir Allahumma antas salam. Setelah istighfar langsung kita membaca Allahumma antas salam. Sisanya selain itu tidak berurutan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menyebutkan demikian. Mungkin kalau Anda baca di sebagian buku zikir-zikir, mereka mengurutkan semacam ini. Pengurutan itu ya cuma sekedar mungkin sebagian itu untuk memudahkan. Tapi sebetulnya tidak ada dalilnya. Baca yang mana aja setelah Allahumma antas salam itu boleh. Mau bertasbih terlebih dahulu, mau membaca ayat kursi terlebih dahulu, setelahnya maka tidak mengapa. Yang mana saja, karena tidak ada urutannya. Yang berurutan cuma Allahumma antas salam sama istighfar. Istighfar dulu baru Allahumma antas salam. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kata para ulama, setelah membaca ini seorang imam disunnahkan dia menghadap makmum. Jadi ketika kita selesai salam, ketika imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke arah sebelah kirinya, dia tidak mengubah posisi tempat duduknya sampai dia mengucapkan istighfar dan Allahumma antas salam. Ketika dia selesai mengucapkan istighfar Allahumma antas salam, barulah dia menghadap ke arah makmum. Menghadap ke arah makmum. Makmum pun juga demikian. Orang ketika selesai salat, dia tidak mengubah posisi tempat duduknya sampai dia mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, barulah dia mengubah posisi tempat duduknya. Sunnahnya demikian. Iya, sunnahnya demikian. Maka ini zikir yang dibaca setelah salat dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala tentang bacaan zikir ini. Dan ini bacaan zikir yang ulama sepakat dibaca setelah salat. Kemudian di antara zikir yang dibaca setelah salat adalah kita membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir ini adalah zikir yang sahih. Disebutkan dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-shalah. Kata Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai dari habis salat, Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini dibaca 10 kali. Khususnya habis salat subuh dan salat maghrib. Riwayat ini tidak sahih. Hadis ini datang dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, barang siapa setelah salat subuh atau setelah salat maghrib dia tidak mengubah posisi tempat duduknya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau itu dibaca setiap habis salat subuh, ya, salat subuh dan salat maghrib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an yatakallam kutiba lahu bihinna asyra hasanat wa muhya anhu bihinna asyra sayyi'at wa rufi'a bihinna asyra darajat. Kata Nabi SAW, ditulis baginya 10 kebaikan, dihapuskan baginya 10 kejelekan, diangkat baginya 10 derajat. Ya. Wa kana lahu hirsan minasyaitan, maka dia dijaga dari syaitan. Wa hirzan minal makruh, dan dijaga dari hal-hal yang tidak mengenakkan yang menimpanya. Ya. Dan tidak ada orang yang bisa, ya, pada hari tersebut, ya, tidak ada dosa pada hari tersebut kecuali diampuni oleh Allah, illa syirka billah, kecuali seorang dia menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilm bahwasanya kata mereka disunahkan membaca 10 kali, ya, membaca 10 kali zikir ini di waktu sholat subuh dan di waktu sholat maghrib. Tapi hadis ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, hadis yang lemah. Kenapa Ustadz lemah? Hadisnya disebut oleh para ulama hadis yang muttarib. Hadis yang muttarib itu adalah salah satu jenis hadis yang sangat lemah. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Syahr ibn Hausyab. Syahr ibn Hausyab itu kadang dia meriwayatkan hadis ini, dia jadikan hadis ini hadis Abu Hurairah. Kadang dia jadikan hadis ini hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Kadang dia jadikan hadis ini hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka menunjukkan hafalannya tidak bagus, tidak konsisten. Dia tidak konsisten. Dia kadang meriwayatkan ke Abu Hurairah, kadang dia jadikan ke Mu'ad, kadang dia jadikan ke Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka kata para ulama hafalannya tidak konsisten sehingga tidak sahih. Oleh karena itu, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata para ulama, dibaca cuma satu kali. Dibaca cuma 1 kali setelah semua sholat. Adapun mengkhususkan 10 kali setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, maka hadisnya tidak sahih. Ini yang pertama, datang hadis yang menjelaskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, ada juga hadis yang tidak sahih, membaca la ilaha illallah dibaca 3 kali setiap habis salat. Kata para ulama, hadis ini juga tidak sahih. Kenapa Ustaz tidak sahih? Kenapa? Karena riwayatnya tidak syadz, dianggap oleh para ulama riwayat yang syadzah, riwayat yang lemah. Sehingga yang benar adalah setelah sholat itu kita hanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian di antara zikir yang berikutnya, ini zikir yang keempat. Di antara zikir yang berikutnya adalah kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadl wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dibaca satu kali zikir ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annahu kana idza sallama min salatihi, sesungguhnya Abdullah bin Zubair, beliau ketika selesai dari salatnya beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahu sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan wa kana yadhkur anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhallil bihinna dubura kulli salatin. Kata beliau sesungguhnya Nabi membaca ini setiap kali habis salat, setiap kali habis salat. Dan zikir ini Bapak Ibu, zikir yang sahih. Zikir ini adalah zikir yang sahih. Dan ulama tidak ada khilaf dalam zikir ini karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tetapi kadang Anda dapati di sebagian buku zikir itu diringkas. La ilaha illallahnya dibaca satu kali saja. Di sebagian buku zikir kadang disebutkan seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian langsung mereka mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallahnya dihilangkan. Langsung dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah sampai selesai. La ilaha illallahnya dihilangkan. Sebagian buku zikir disebutkan demikian. Apa itu boleh? Boleh saja sebetulnya. Tapi yang paling afdal kita sertakan la ilaha illallahnya. Paling afdal kita sertakan la ilaha illallahnya. Jadi la ilaha illallahnya itu ada dua kali. Pertama la ilaha illallah kemudian disambung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita. Kemudian setelah itu la ilaha illallah kemudian disambung dengan la haula wa la quwwata illa billah. Maka ini di antara zikir yang sahih yang dibaca oleh Nabi SAW setelah salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir juga yang dibaca oleh Nabi setelah salat dan ini juga sahih, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, adalah Nabi SAW setelah selesai salat beliau bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah dan bertahlil. Dan para ulama menyebutkan tasbih Nabi, tasbih itu ucapan subhanallah, tahmid itu ucapan alhamdulillah, takbir itu ucapan Allahu Akbar, dan tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Para ulama menyebutkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil Nabi SAW di dalam salat fardu itu ada 5 macam. Ada lima cara Nabi itu bertasbih, bertahmid, bertakbir di dalam salat fardu. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW kadang beliau bertasbih mengucapkan subhanallah itu 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar itu 10 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusabbihullah fi duburi kulli salatin asyra wa yahmaduhu asyra wa yukabbiruhu asyra. Kata Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW beliau sering bertasbih, beliau menyebutkan Nabi SAW bersabda bahwasanya Nabi SAW beliau bertasbih setelah habis salat itu 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini model yang pertama tasbih, tahmid dan takbir Nabi SAW. Model yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, beliau kadang mengucapkan subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali,
Allahu Akbar 25 kali dan la ilaha illallah 25 kali. Hal ini didasari dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimallahu taala di dalam kitab sunannya. Dan hadis ini juga Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, hadis yang sahih. Maka Nabi SAW melakukannya 25. Kemudian yang ketiga, di antara model tasbih, tahmid, takbir yang pernah dilakukan oleh Nabi mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jumlahnya berapa? 99. Nabi berzikir 99 saja semuanya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan ini juga disebutkan ya di dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian model yang keempat, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW beliau bertasbihnya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34 kali. Yang mana totalnya adalah 100. Dan ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih dari hadis Zaid bin Sabit yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimallahu ta'ala. Dan yang terakhir, model tasbih Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 33. Kemudian Nabi menyebutkan pas 100 Nabi mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semuanya 33, pas 100-nya Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini model 5 tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal yang mana Ustaz? Maka kata para ulama rahimallahu taala, yang afdal adalah seseorang bergantian dia mendatangkannya. Kadang dia mengucap subhanallahnya 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Kadang dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallahnya 25. Maka afdalnya adalah bergantian. Kenapa? Karena zikir itu kalau tidak diamalkan semuanya, maka orang lupa. Orang sering lupa. Banyak dulu kita di waktu sekolah banyak menghafal zikir-zikir. Tapi ketika tidak diamalkan, maka lupa zikir tersebut. Maka kata para ulama, sunnah itu diselang-seling. Dan cara membacanya boleh dipisah-pisah. Boleh orang mengucapkan subhanallah 33 kali boleh. Alhamdulillah 33 kali boleh. Allahu Akbar 33 kali boleh. Boleh juga dia menggabungkan dengan ditambahi waw ataf. Dia mengatakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Dia gabungkan. Boleh. Itu satu. Ya, kemudian dibaca lagi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah, maka itu dua. Ya, dia baca 25 kali langsung sekaligus. Bahkan sebagian ahlul ilm mengatakan, kata mereka, yang disambung ini lebih baik. Kenapa? Kata mereka, karena menggabungkan di dalam satu zikir itu adanya pujian kepada Allah, kemudian adanya tasbih, pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ketika digabungkan itu yang lebih baik. Tapi kalaupun dipisah, maka tidak mengapa. Orang kalau dia lebih mudah dipisah, maka dipisah. Dia subhanallah mau 10 atau 25 atau yang 33. Atau dia gabung, maka itu tidak mengapa. Dan digabung, sebagian ahlul ilmu mengatakan itu yang paling afdal. Karena menggabungkan ketika dia berzikir langsung memuji Allah,
langsung mensucikan Allah, langsung dia ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ilm ketika menyebutkan Nabi ketika berzikir dengan tasbih tadi, dengan tahmid tadi, dengan takbir tersebut, Nabi SAW menggunakan tangannya. Nabi SAW menggunakan tangannya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yaqidul asabi. Beliau menutup jari-jarinya. Uqad di dalam bahasa Arab itu seperti ini, seseorang menurunkan jari-jarinya ya, ketika dia bertasbih. Ya. Maka ini disebut uqad. Kalau seperti ini disebut hal, melepas ya. Tapi uqad itu adalah melipat. Dia melipat. Kemudian ada sebagian orang seperti ini, sebetulnya tidak ada masalah. Tapi kalau kita melihat konteks hadis Nabi, maka seperti inilah cara Nabi SAW beliau berzikir. Ketika beliau berzikir seperti ini, ketika beliau bertasbih, ya. Maka beliau ulangi semacam itu. Ya. Nabi SAW ketika berzikir, Ustadz saya terbiasa dengan ini, seperti ini, maka tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Tapi kalau kita melihat hadis Nabi, berzikirnya Nabi dengan tangan, maka yaqid di dalam bahasa Arab itu seperti ini, aqad namanya. Dia menutup, ya, dia menutup jari-jarinya. Ya. Maka seperti itu tasbih yang dilakukan oleh Nabi di waktu salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang dibaca oleh Nabi di waktu salat adalah Nabi SAW membaca ayat kursi. Disebutkan di dalam sebuah hadis ya, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, barang siapa membaca ayat kursi setelah habis salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Hadis ini dipersisikan oleh para ulama. Yang tadi, yang 5 sebelumnya yang saya sebutkan, itu semuanya disepakati Bapak Ibu. Itu zikir yang disepakati, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun membaca ayat kursi setelah salat, ini dipersisikan oleh para ulama. Kenapa? Karena di dalam hadis ini, hadis Abi Umamah ini, ada seorang rawi yang namanya Muhammad bin Himyar. Muhammad bin Himyar ini disebutkan oleh sebagian ahlul ilm seperti Al-Fasawi, kata beliau, laisa bil qawi. Orang yang tidak kuat dalam periwayatan hadisnya. Sehingga ada sebagian ulama tidak memasukkan ayat kursi ini ke dalam bagian zikir setelah salat. Tapi wallahu a'lam, hadis ini bisa dihasankan. Kenapa? Karena Muhammad bin Himyar itu Muhammad bin Himyar, walaupun dikatakan oleh sebagian ulama seperti Al-Fasawi dia adalah laisa bil qawi, maka banyak para ulama rahimahullahu taala mentausik dia, artinya menjadikan dia ada rawi yang terpercaya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Ma'in mengatakan, kata beliau adalah thiqah, orang yang terpercaya. Imam Ahmad juga pernah memuji Muhammad bin Himyar, kata beliau, ma alimtu illa khaira. Saya tidak mengetahui dia kecuali orang yang baik, kata Imam Ahmad. Kata Imam Nasai, laisa bibas. Dia tidak ada masa, tidak mengapa. Wallahu alam, zahirnya Muhammad bin Himyar ini adalah rawi yang soduk, rawi yang bisa diterima hadisnya. Oleh karena itu, wallahu alam, membaca ayat kursi di waktu habis salat itu dianjurkan. Dianjurkan karena hadisnya adalah hadis yang hasan. Sehingga ketika kita selesai salat fardu, di semua salat fardu, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita membaca ayat kursi. Maka ini hadis yang dipersisihkan, tapi yang rajih adalah hadisnya adalah hadis yang hasan. Kemudian di antara hadis yang diperselisihkan juga, ketika kita baca setelah salat, zikirnya adalah membaca muawwidzat. Muawwidzat itu apa? Ada yang tahu muawwidzat?
Apa? 3 kul. Apa itu? Kul huwallah ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Para ulama rahimallahu taala khilaf membaca muawwidzat ini. Khilafnya adalah hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan ya di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimallahu taala, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwasanya amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat fi duburi kulli salatin. Kata Uqbah bin Amir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku membaca muawwidzat, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, setiap habis salat. Yang jadi masalah adalah riwayat Uqbah ini terjadi khilaf yang begitu banyak pada sanad dan lafaz, sanad dan matannya. Di dalam matannya kadang disebutkan dengan lafaz muawwidzatain. Kalau muawwidzatain berarti 2. Maka ulama sepakat kalau muawwidzatain itu kata para ulama jelas qul a'udzu birabbil falaq wa birabbin nas itu termasuk. Itu jelas. Tapi mereka khilaf qul huwallahu itu masuk apa? Tidak dalam muawwidzatain. Dalam sebagian riwayat disebutkan habis salat. Dalam sebagian riwayat disebutkan habis pagi, di waktu pagi dan di waktu petang. Dibaca 3 kali. Dalam sebagian riwayat tidak disebutkan sama sekali. Tidak dibatasi apakah setelah sholat, ataukah sebelum sholat, atau di waktu pagi, atau tidak, mutlak. Dari sinilah khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Tapi yang paling benar, pertama, riwayat yang mengatakan hanya dibaca di waktu maghrib dan subuh tidak sahih. Ini riwayat yang tidak sahih. Karena ada sebagian orang kadang membaca muawwidzat ini hanya di waktu salat maghrib dan di waktu salat subuh. Ini tidak sahih. Yang kedua, riwayat yang mengatakan dibaca 3 kali, ya ini juga tidak sahih. Tinggal adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya apakah ini dibaca setelah salat ataukah bersifat umum. Di dalam Sahih Muslim dari hadis ya Uqbah juga disebutkan tidak disebutkan setelah salat. Dalam Sunan Nasa'i disebutkan setelah salat. Wallahu alam, ya saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya dibaca setelah salat. Maka kalau Anda lihat ada sebagian ulama tidak memasukkan bacaan muawwidzat ini karena mereka menganggap muawwidzat ini tidak dibaca sama sekali. Ya. Karena kata mereka ini hadis zikir yang sifatnya umum, bukan muqayyad. Zikir yang dibaca sehari-hari, tidak ada ketentuan waktu. Wallahu alam, pendapat yang saya yakini wallahu alam bahwasanya dibaca habis salat, tapi dibacanya 1 kali. Sebagaimana keumuman hadis Uqbah bin Amir tadi, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kami membaca muawwidzat, dibaca satu kali setiap habis salat. Walaupun dalam sebagian riwayat dikatakan muawwidzatain, maka kata Hafidz Ibnu Hajar bisa jadi maksud muawwidzatain itu masuk padanya surah qul huwallahu ahad. Kata Hafidz Ibnu Hajar, muawwidzatain bisa jadi dimasukkan padanya qul huwallahu ahad. Intinya ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang tidak memasukkan muawwidzat bagian dari zikir itu pendapat yang kuat. Pendapat yang juga kuat. Tapi pendapat juga yang mengatakan dan jumhur ulama banyak memasukkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu bagian bacaan zikir dibaca setelah salat dan dibaca satu kali. Ya dibaca satu kali. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara zikir-zikir yang sahih dibaca di waktu salat. Kemudian ada beberapa permasalahan zikir setelah salat ini. Permasalahan yang pertama, zikir setelah salat ini dikeraskan apa dipelankan suaranya. Ketika seseorang berzikir setelah salat, ya, apakah Ustadz kita pelankan suara kita ataukah kita keraskan? Pertama, saya ingin
menggarisbawahi apa yang dimaksud dipelankan. Dipelankan itu adalah seseorang membaca sesuatu, dia tidak ingin mendengarkan ke orang lain. Itu namanya dipelankan. Adapun dijahar adalah seseorang membaca sesuatu, maksudnya adalah agar terdengar oleh orang di sampingnya, walaupun di sampingnya tidak mendengar. Maka ini disebut dengan jahar. Maka jahar itu dia mengeraskan sesuatu, ya, dan ingin orang di sampingnya mendengar. Kalau dia tidak mendengar tidak ada masalah. Maka orang itu sudah melakukan jahar. Maka para ulama rahimahullah ta'ala khilaf. Apakah seseorang ketika zikir itu disunnahkan ataukah dipelankan? Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan, kana raf'us saut bidzikri ba'da shalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir setelah salat itu dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Rajab dan yang lainnya, mereka mengatakan dikeraskan zikir setelah salat. Madhab yang 4, mereka mengatakan dipelankan zikir setelah salat. Jadi ulama khilaf zikir setelah salat tersebut apakah dipelankan, apakah dikeraskan. Madhab yang 4, mereka mengatakan dipelankan. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Hazm, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ya Ibnu Rajab dan yang lainnya, mereka mengatakan dikeraskan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas. Wallahu a'lam, sunnahnya ada dijaharkan. Yang dimaksud jahar ini bukan seorang berteriak, tidak. Tapi sekedar dia mengatakan subhanallah, subhanallah. Walaupun dia tidak sampai didengar oleh semua orang, walaupun cukup di sampingnya mendengar, itu sudah dikatakan jahar. Dia dikatakan dia sudah mengeraskan bacaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat cuma satu saja yang disepakati oleh para ulama dipelankan semuanya. Disepakat semua ulama, ayat kursi. Ayat kursi itu dipelankan bacanya. Tidak dikeraskan. Adapun zikir yang 5 tadi itu semuanya dikeraskan. Iya. Berdasarkan pendapat yang rajih, dan keras itu bukan artinya berteriak, tapi adalah maksudnya adalah mengeraskan sehingga ada orang di sampingnya bisa mendengar. Walaupun dia tidak mendengar, maka tidak mengapa. Maksudnya jahar itu adalah mengeraskan suara dengan tujuan untuk memperdengarkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara masalah yang kedua yang berkaitan dengan masalah zikir ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat adalah masalah kalau seandainya orang itu kelupaan berzikir setelah sholat, sampai kapan batasan zikir itu dibaca? Kadang ada sebagian orang itu sibuk dengan perdagangannya. Ya, kadang ya lagi ramai tokonya, habis sholat langsung cabut dia, langsung pergi ke tokonya. Kelupaan dia berzikir. Sampai kapan batasan zikir itu dibaca? Maka kata para ulama, waktu berzikir setelah sholat itu dimulai dari habis waktu sholat tersebut sampai sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Jadi contoh misalnya kita di sholat maghrib, maka zikirnya itu waktunya sampai sebelum datang waktu sholat isya. Kalau datang waktu sholat isya berarti sudah habis waktu berzikir tersebut. Ustadz, kalau misalnya zikir itu, misalnya saya ada kesibukan, saya disibukkan ya, kesibukan nggak sempat saya berzikir, sebelum isya saya berzikir, zikir maghrib masih bisa, tidak ada masalah. Maka zikir itu tidak habis waktunya. Kemudian kalau seandainya sudah sampai waktu berikutnya Ustadz, apakah boleh diqadha zikirnya? Ya, apakah boleh seseorang mengqadha zikirnya? Maka jawabannya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat itu dilihat. Kalau dia disebabkan ada udzur syar'i, kalau ada udzur syar'i, ya, maka sebagian ulama mengatakan boleh diqadha zikir tersebut. Ya, seperti ada udzur syar'i, dia kelupaan, ya, kelupaan atau disibukkan dengan anaknya lagi sakit misalnya di rumah sakit, setelah habis sholat dia lupa untuk berzikir, maka kata para ulama ini tidak ada masalah.
Yang kedua kata para ulama, dia memiliki kebiasaan. Dia memiliki kebiasaan. Karena ada sebagian orang nggak punya kebiasaan, tiba-tiba mengqadha, dan itu sering terjadi. Saya pernah ditanya oleh orang, Ustaz, ana ini lagi naik iman, kata dia. Ana pengen sholat sunnah subuh, tapi setelah sholat subuh. Iya, pernah sholat subuh sebelumnya? Belum pernah sholat sunnah subuh. Sekarang ini lagi naik iman, ya enggak. Boleh mengqadha itu kalau orang punya kebiasaan. Kalau dia punya kebiasaan, kemudian terlewatkan karena ada kondisi udzur syar'i, maka insya Allah tidak mengapa walaupun habis waktunya dia mengqadha bacaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian zikir setelah salat fardu. Timbul pertanyaan di sini, apakah ada zikir Ustadz setelah salat sunnah? Kita tahu salat sunnah itu ada salat sunnah yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Adzan. Baik, adzan dulu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Adapun zikir setelah salat fardu atau zikir setelah salat sunnah, ada salat sunnah itu rawatib dan salat sunnah bukan rawatib. Adapun zikir setelah salat sunnah rawatib tidak ada zikir. Tidak ada zikir yang sahih. Walaupun sebagian ulama mengisyaratkan boleh mengucapkan astaghfirullah setelah salat sunnah, tapi yang rajih tidak ada zikir setelah salat sunnah rawatib. Baik itu qabliyah subuh, ataukah ba'diyah zuhur, atau qabliyah zuhur, ataukah ba'diyah maghrib, ataukah ba'diyah isya. Kemudian ada salat sunnah yang bukan rawatib, seperti salat duha, seperti salat witir dan yang lainnya. Maka di salat sunnah selain salat sunnah rawatib tersebut, wallahu a'lam, zikir yang ada dan yang paling bagus riwayatnya adalah zikir ketika salat witir, setelah selesai salat witir, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, yaitu ucapan subhanal malikil quddus, ya, walaupun ini juga diperselisihkan, tapi ini riwayat yang paling bagus. Adapun selain ini, di salat sunnah yang lain, baik itu di salat duha ataupun di salat yang lain seperti Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, yang dibaca zikir setelah salat duha, maka zikir ini tidak sahih. Zikir ini tidak sahih. Hadisnya bermasalah. Ada seorang rawi bernama Husain, dia meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda. Kadang dia diriwayatkan dibaca di waktu salat duha, kadang dibaca di waktu salat, kadang dibaca di waktu setelah salat. Ya, oleh karena itu sebagian ulama menghukumi hadisnya tidak sahih. Maka zikir yang sahih atau yang bagus riwayatnya cuma zikir setelah salat witir, yaitu ucapan subhanal malikil quddus. Adapun yang lain, di salat sunnah yang lain, di salat tarawih atau di salat gerhana ataupun salat yang lain, maka kata para ulama tidak ada zikir setelahnya secara khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara ya penjelasan singkat tentang masalah zikir-zikir yang sahih dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat. Maka kita katakan ada 5 zikir yang disepakati dan ada 2 yang diperselisihkan, dan yang rajih 2 itu adalah sahih, yaitu ayat kursi dan bacaan muawwidzat. Maka totalnya kalau ditotal semuanya ada 7 jenis zikir. Pertama, seseorang membaca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang kedua dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian dia membaca yang keempat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu walul fadlu walau sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian yang kelima dia membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir dengan salah satu dari 5 jenis yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang keenam dia membaca ayat kursi, dan yang ketujuh dia membaca muawwidzat satu kali. Ini
7 jenis zikir yang dibaca setelah salat. Dan ini semua salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh. Ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke. Tidak sahih, Pak. Ya, tidak sahih ya, dinisbatkan kepada Nabi SAW secara khusus membaca zikir setelah salat subuh dan salat maghrib, ya. Ya, membaca salawat secara khusus, dan di semua salat setelah salat fardu tidak ada zikir khusus membaca salawat kepada Nabi SAW, semacam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Nggih. Taib. Adapun zikir pagi yang disebutkan di zikir pagi membaca istighfar 70 kali atau 100 kali itu sifatnya umum. Zikir sifatnya umum dalam sehari. Tidak pengkhususan di waktu pagi dan tidak ada pengkhususan di waktu sore, tapi sifatnya umum. Adapun zikir setelah salat sifatnya khusus. Dibaca tiga kali, sehingga tidak bisa seorang mencukupkan zikir pagi bagian dari zikir setelah salat. Semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain yang bertanya? Nggih. Taib. Adapun yang dimaksudkan membaca zikir di waktu pagi dan petang, emang ada hadis, datang dari hadis Uqbah bin Amir, datang juga dari hadis Abdullah bin Khubayb. Kedua hadis tersebut tidak sahih penyebutan di waktu pagi dan petang, sehingga qul huwallahu ahad, muawwidzat itu bukan bagian zikir di waktu pagi dan petang, tetapi dia bacaan zikir yang sifatnya umum, umum. Iya, bukan pengkhususan di waktu pagi dan petang. Karena sebagaimana saya katakan tadi, datang ada hadis tidak mentakyid, ya, tidak mengkhususkan hanya dibaca di waktu pagi ataukah di waktu sore, tetapi sifatnya umum dan juga tidak ada pembatasan pembacanya 3 kali. Jadi seseorang boleh membaca sekali atau boleh lebih dari itu. Makanya para ulama, sebagian ulama muhaqqiqin memasukkan bahwasanya muawwidzat itu bukan bagian dari zikir pagi dan petang, tapi bagian dari zikir yang dibaca sifatnya umum, yang dibaca sebanyak-banyaknya kalau seorang itu bisa dalam sehari tersebut. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Nggih. Iya, jazakallah khair. Sebetulnya ya, afdalnya seseorang itu ketika dia berzikir masing-masing. Ya, masing-masing seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipimpin, ya. Ahlul ilm ketika berbicara tentang masalah zikir itu dipimpin, mereka hanya membolehkan di saat orang itu ditaklim dalam rangka mengajari, seperti seorang ibu ngajari anak kecil, ya, ngajari dia berzikir karena dia belum paham, dipimpin, ya. Adapun kalau orang itu ya sudah bisa, sudah paham, sudah ngerti, maka dia berzikir masing-masing. Karena pertama seperti itulah tuntunan Nabi SAW. Kemudian yang kedua itu lebih khusyuk, ya, ketimbang seseorang itu dipimpin oleh orang lain. Dia karena dia tahu apa yang dia minta, apa yang dia ucapkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Cukup, ya. Cukup. Baik. Kita cukupkan. Saya tutup dan waqafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.